Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi sama aku Nazi Akhir. Nah, kali ini aku mau bahas kisah Ipar Adalah Maut, tapi ini adalah versi yang realnya, yang diceritakan oleh Mbak Elisa ya. Aku sambil lihat ya, ini aku tahu kisah ini selain tentunya dari bioskop, aku juga melihat dari podcastnya di Denny Sumargo ya, dengan salah satu tamunya yaitu Eliza Shiva. Aku udah ngeliat banget ya isi podcastnya itu, dan aku dengar kisahnya langsung di YouTube ya maksudnya. Nah, aku mau bahas di sini adalah kan banyak yang bertanya-tanya kenapa sih si Rani kok sampai sejahat itu dengan kakaknya. Nah, kalau aku lihat dari broadcastnya seorang Densu ini ya, ini menggambarkan bahwasanya si Rani ini atau adik dari si Nisa ya, ini memiliki kecemburuan yang luar biasa, memiliki dendam dari kecil ya, yang akhirnya membuat Rani ini tuh kayak punya satu kayak pengen balas dendam, dan juga ada iri hati. Iri hatinya kenapa? Si suaminya Nisa ini kan yang dilihat kan sempurna banget, ibadahnya bagus, ganteng gitu, dan perlakuannya baik gitu kan, dan kayaknya tuh sabar gitu sama istrinya. Nah, jadi di situ ada kecemburuan dari si Rani ini. Bukan hanya kecemburuan, tapi Rani ini tuh kayak ada dendam yang ya udah deh, gue mau ambil apa yang lu sayangin gitu. Kayak dia tuh kayak jadi kayak orang jahat terhadap saudara kandungnya. Ingat ya, kita tidak pernah tahu tentang mental orang, isi hati orang ya, dan juga trauma orang. Adik kakak bermusuh-musuhan kayaknya udah biasa juga ya, zaman sekarang, dari zaman sebelumnya juga gitu. Karena walaupun serahim, tapi kan tetap aja mereka punya perasaan yang berbeda. Nah, dari podcastnya Densu ini aku menilai ya, tapi ini aku tidak bisa apa ya, melihat foto asli si Rani yang asli, maupun si Nisa, maupun si Mas Aris aslinya aku nggak lihat. Jadi aku tidak bisa membaca karakter secara langsung karena tidak lihat. Cuma karena aku melihat broadcast ini, jadinya aku hanya membacakan apa sih kira-kira yang menyebabkan si Rani ini bisa jadi seperti ini. Nah, pertama ya karena dia ada rasa iri hati, cemburu, trauma, dan juga dia merasa dia selalu dibanding-bandingkan oleh si kakaknya ini. Jadi dia itu kayak apa ya, punya satu beban mental gitu loh, yang mana seharusnya kalau seorang adik itu ya kakaknya lebih baik, tentunya bangga, bukannya justru iri hati. Tapi kembali lagi, walaupun serahim tidak bisa disamakan perasaannya, cara berpikirnya, dan mentalnya. Mungkin dia terlalu dikucilkan pada saat itu, atau mungkin juga dia punya trauma tertentu sehingga membentuk karakter dia seperti itu. Contoh ya, di podcast ini kan dibilang bahwasannya iya, Rani ini suka pakai daster tapi tanpa daleman. Nah, kalau saya lihat dari kata-kata itu seolah si Rani ini kayak memancing si Aris ini untuk tergoda gitu, untuk memiliki hasrat ke dia gitu, dan dia benar-benar nggak punya hati gitu. Nggak punya hatinya kenapa? Karena memang itu mungkin wataknya dia juga yang kurang baik, apalagi dia merasa bersaing, dia memiliki sakit hati yang tidak bisa diolah dengan baik sama dia gitu, dan wataknya mungkin keras. Jadi dan juga tumpukan trauma sebelum-sebelumnya, dalam artinya dari kecilnya dia memiliki trauma, memiliki apa ya, satu dendam atau emosi yang tidak meluap, yang akhirnya begitu ada kesempatan diluapkan dia pada saat itu. Kan di sini dikasih tahu ya bahwasanya si Mas Aris ini sebenarnya orangnya nggak seperti itu gitu, dan sebelumnya rumah tangganya baik-baik aja. Nah, kalau kita mau lihat kasus perselingkuhan, dia itu memiliki tabiat atau tidak selingkuh, nah itu kita bisa lihat dilakukan itu sudah berapa kali. Kalau dia satu kali stop, dia tidak mengulangi lagi, mungkin dia jatuh
saat itu dan dia bisa berubah. Nah, bisa tuh dikasih kesempatan. Nah, tapi kalau dilihat dari kasus Aris, Rani dan Nisa ini, memang si Rani ini sangat amat memancing atau menggoda dari si Rani ini. Apalagi kan kalau dibilang kan di sini oleh Mbak Liza ini bahwasanya Rani ini memang apa sih, energik, menggoda dan sebagainya, dan si Rani ini tuh udah kayak niat untuk menggoda si kakak iparnya ini. Jadi segala cara dia lakukan agar si kakak iparnya ini tergoda gitu. Nah, lama kelamaan Rani muncullah rasa sayang, rasa kepinginnya itu untuk memilikinya itu lebih tinggi gitu. Apalagi dia melihat sosok si Haris ini tuh kayak bagus banget gitu, kayak sempurna gitu. Jadi itulah yang si Rani rasakan, udah sempurna udah gitu milik orang yang gue nggak suka gitu, orang yang gue benci. Jadi terjadilah Rani ini melakukan segala cara atau menghalalkan segala cara supaya mendapatkan si Haris ini gitu. Jadi kembali lagi ini mengenai bukan hanya dendam, bukan hanya marah dan hanya ingin memiliki, tapi memang watak dan karakter si Rani ini memang tidak baik ya, yang memang dia udah berwatak seperti itu gitu. Siapapun yang menciptakan trauma di gue harus balas dendam. Nah, di sini kan Rani juga bilang ya, kalau kita lihat dari podcastnya Densu ini itu lebih jelas lagi, aslinya agak berbeda dengan filmnya. Mungkin kan disamar-samarin gitu untuk tidak terlalu ketahuan gitu kan. Nah, dalam podcast ini dikasih tahu bahwasanya kakaknya itu tuh terlalu percaya, awalnya udah dikasih petunjuk tapi dia tetap tidak juga menggubris itu. Nah, ini adalah pelajaran bagi semua yang berumah tangga, untuk siapapun yang masuk ke dalam rumah kita itu harus diberi batas waktu. Mau dia bawa suaminya, bawa pasangannya atau siapapun, jangan, karena kesempatan itu bisa aja terjadi, maupun dia yang datang bersama pasangannya maupun tidak gitu. Nah, kembali lagi ke Rani ini. Jadi Rani ini memang dia tahu gitu sifat-sifat kakaknya gitu. Kakaknya ini lemah, gampang percaya, gampang luluh gitu. Makanya si Rani ini bisa senekat itu gitu, karena dia merasa kakaknya ini lemah. Maka terjadilah dia menyepelekan kakaknya, menghancurkan hidup kakaknya, dan bukan hanya menghancurkan hidup kakaknya, tapi juga menghancurkan pernikahannya dan juga keponakannya dia sendiri. Di sini kan si Nisa asli bilang kan ya, saya tetap mau baik sama dia karena nanti kalau saya mati bagaimana anak saya sama siapa. Ingat ya Mbak, kalau orang udah jahat dan benci, dia akan membayangkan bahwa saya anak itu adalah anak Mbak gitu. Tapi tetap memaafkan itu perlu ya. Yang penting kita udah tahu sifat dan karakternya. Jadi, dan terlebih si Nisa ini memang orangnya tuh lembut, bukan penggoda gitu. Sedangkan laki-laki tidak bisa dipungkiri, laki-laki memang lebih senang wanita yang energik. Ada laki-laki yang senang wanita energik untuk ketika mereka berhubungan, tapi ketika di luar mereka senang cewek yang kalem. Jadi memang ya benar ya, tetap ketika kita sedang berada bersama pasangan kita, sebaiknya kita energik, kita melakukan banyak hal, dan genit-genit itu perlu hanya untuk pasangan kita ketika kita berdua aja. Karena ya walaupun tidak bisa dipungkiri ya, maupun kita udah sempurna kayak apapun sebagai perempuan, udah melakukan segala cara, tapi kalau memang dianya yang nggak benar aja. Kembali lagi, itulah watak. Perselingkuhan bisa terjadi karena memang watak, bisa tergoda juga bisa. Jadi banyak sekali faktornya. Buat kalian yang sedang mengalami, cari dulu apa penyebabnya, jangan langsung memutuskan perceraian. Nah, kembali lagi ke Nisa ini ya, memang karena karakternya lembut ya, dan sebenarnya sifat Rani ini tuh ntar berdampak buat hidupnya dia juga gitu, karena dia gampang ilfil sama orang, gampang menilai buruk orang, nanti hidup dia juga nggak tenang. Nah, buat kalian yang punya trauma di masa lalu, punya rasa dendam atau sakit hati, coba kelola dengan baik, buang itu baik-baik dengan berpikir dengan hal-hal yang positif. Kalau saya melakukan hal ini, saya balas dendam atau saya begini-begini,
ini apa dampaknya? Tarik nafas, banyak istighfar. Nah, itu dia salah satu caranya ya. Pokoknya untuk semua tetap semangat. Semoga film Ipar Adalah Maut ini menjadi pengingat buat kita tentunya para istri ya, agar lebih berwaspada, tegas, dan juga harus punya prinsip. Tidak boleh ada yang masuk dalam rumah tangga saya, siapapun boleh masuk, tidak boleh lebih dari 1 atau 2 hari. Jadi inget ya, jangan sampai bilangnya gini, aku nggak enak, yang akhirnya rumah tangga sendiri yang akhirnya hancur. Intinya adalah pertahankan rumah tangga dengan cara apapun selama tidak keluar dari syariat agama. Oke semuanya, terima kasih, semoga ini berguna untuk kalian semuanya dan dapat petikan-petikan ilmunya. Terima kasih, assalamualaikum.